kerinduan pasti ada. Sebetulnya Bu Puspa yang memberikan semangat hari ini sampai hari ini adalah ketika kita merecall lagi bahwa kita pernah punya visi yang besar dalam membangun keluarga. Apa coba visi yang besar dalam keluarga? Jadi saya jadi teringat ya tadi Bunda bilang single mom ya Bun. Kalau misalkan boleh tahu nih Bun, gimana ya Bunda menjadi sosok yang single mom, tapi harus berbagi perannya menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Kalau ibu jadinya ingin menitipkan nih pada siapapun, anak-anak ataupun orang tua yang sekarang kebersamaannya itu masih lengkap, itu betul-betul harus dimaknai sekali. Tapi gimana sih Bun cara ngontrol nih anak-anak supaya ibadahnya itu atau hal-hal baik yang dilakukan di Ramadan itu enggak hilang Bun setelah Ramadan? Karena kan kita anak-anak suka, udah beres Ramadannya gitu ya Bun. Gimana nih Bun tipsnya? Karena memang harus disampaikan bahwa dampak anak di sekolah itu pasti berpengaruh dari rumah. Tapi gimana nih Bun, kalau ayah bunda di rumah yang sibuk gitu ya, yang ayahnya kerja, ibunya kerja, jadi dan pulang anak-anaknya malam gitu pulang malam, anak-anaknya di rumah sama mbak-mbak, sama mbaknya. misalkan. Nah itu gimana Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda semua, selamat datang di podcast Rumah Kita, di mana cerita bermula. Salam kenal ayah bunda semua, saya Puspa dan kali ini kita akan bertemu tamu spesial sekali yang langsung saja kita akan berkenalan dengan Ibu Ade Karwati, Kepala Sekolah SD Darut Tauhid. Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabarnya nih? Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Puspa gimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda. Coba ini agak lemes-lemes nih Bun karena udah akhir Ramadan ya Bun ya. Iya betul. Tapi nampaknya ini Bunda nggak berkurang sedikit pun nih Bun semangatnya. Kenapa nih Bun? Apa ada sesuatu yang membuat Bunda bahagia di akhir Ramadan ini? Kayaknya kalau berbicara bahagia mah nggak ada pilihan ya. Kita harus bahagia. Begitu Bu Puspa. Masya Allah. Bunda itu kan sekarang itu Kepala Sekolah SD Darut Tauhid ya. Ada kesibukan lain nggak sih Bun? Kesibukan lain selain di sekolah Betul. ya? Tentunya di rumah. Kesibukan di rumah ya. Karena di rumah ini kan menjadi momen spesial ibu bersama anak-anak. Betul. Begitu. Masya Allah, momen spesial ya. Iya. Apalagi di ketika 10 hari terakhir ini Bunda full berada di rumah ya. Betul sekali. Masya Allah, yang biasanya sibuk di sekolah sekarang di rumah ya Bun. 10 hari terakhir itu biasanya kegiatan sudah mulai bisa terselesaikan lah ya. Karena sudah mau memasuki Lebaran. Iya. Jadi otomatis pekerjaan sudah terselesaikan. Kegiatan selesai. Oh berarti anak-anak Bunda di rumah ini mereka mampu menyelesaikannya Bun tanpa hambatan gitu atau sempat mengeluh gitu Bun? Alhamdulillah sejauh ini anak-anak bisa terkondisikan ya. Karena memang dari awal Ramadan bahkan kita sebelumnya juga udah curi start gitu ya. Betul. Bahwasanya kita akan menghadapi perjalanan di Ramadan yang tentunya ini ada fase-fase tersendiri kan. Betul. Fase awal, pertengahan. Nah di akhir ini jangan sampai nanti kita justru mundur ya dan tidak bisa optimal gitu. Betul. Ya. Padahal sayang akhir ini menentukan nanti kualitas Ramadan di bulan ini. Nah optimal meningkatkan dan menentukan kualitas ya. Betul. Bunda dulu ya Bun, kalau waktu saya masih anak-anak di Bun, kalau di akhir Ramadan itu udah ya Allah Senang banget ya kayaknya ya. Iya, tapi jadinya tuh udah down gitu Bun tenaganya. Kenapa tuh. down Bu? Ya karena udah pengennya Lebaran Bunda. Jadi ingat itu ya baju Lebaran. Iya gitu baju Lebaran. Jadi akhirnya kita tuh fokusnya ke kemenangannya, bukan prosesnya tinggal 10 hari yang tadi kata Bunda kan itu menentukan kualitas ya Bunda. Nah gimana nih Bun anak-anak di rumah Bunda? Gimana caranya Bunda memberikan semangat terus ke anak-anak? Semangat terus kepada anak-anak. Poin yang penting adalah kitanya juga yang harus pertama memberikan semangat kepada anak-anak. Kalau di rumah role model itu kan orang tua. Betul. Ya. Kalau di sekolah role modelnya adalah para guru. Jadi kalau anak-anak di rumah dia tidak melihat semangat dari ayah atau bundanya, pasti nanti juga anak-anak akan sama keteteran ya. Keteteran artinya ya akan lemes gitu ya. Betul. Menghadapi akhir Ramadan itu karena biasanya kan energi memang sudah semakin berkurang. Betul. Tapi sebetulnya justru semangat harusnya lebih
meningkat begitu. Oh, berarti cara menghidupkan Ramadan di rumah itu dengan meningkatkan energi ya Bun ya. Iya, energi Oke, semangat dari semangatnya. role model kita sebagai Orang tua. Nah, begitu. betul ya, karena kan Bunda itu sekarang tuh posisinya jadi kepala sekolah, iya, Iya, gitu ya Bun, dan sekarang jadi ibu di rumah. Ada Iya. nggak sih Bun sempat lelah gitu, capek atau sempat nggak bisa berbagi tugas gitu Bun? Iya, kalau capek, lelah itu pasti ada ya. Qadarullah ini tahun keempat sebetulnya Bu Puspa ya. Iya. Ibu sebagai kepala sekolah di rumah. Artinya ibu single mom gitu ya di rumah menghadapi Ramadan. Makanya ibu tadi sampaikan bahwa ini adalah momen yang sangat spesial bersama anak-anak di rumah gitu ya. Dan tentunya biar kita tidak lelah, biar kitanya juga tidak patah semangat gitu ya. Tadi poinnya berbagi tugas dengan anak-anak dan tetap gimana caranya nih gitu ya mempertahankan semangatnya itu harus karena Allah. Jadi kalau kitanya tujuannya semangatnya karena Allah, mau selelah apapun, sepertinya itu akan bangun lagi dan bangun lagi. Masya Allah. Jadi saya jadi teringat ya tadi Bunda bilang single mom ya Bun. Kalau misalkan boleh tahu di Bun, gimana ya Bunda menjadi sosok yang single mom? Tapi harus berbagi perannya menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Iya, alhamdulillah semuanya kan pasti sudah diukur oleh Allah ya. Tidak mungkin Allah itu memberikan ujian kepada kita itu di luar batas kemampuan kita. Kalau ibu sih dari awal ketika pasca ayahnya anak-anak wafat begitu ya, bahwasanya pasti Allah itu sudah memberikan ukuran yang tepat gitu buat Bunda, sehingga Bunda juga ketika berbagi tugas dan sebagainya dengan anak-anak ini sudah dipastikan bahwa ini adalah ukuran yang harus sudah tersampaikan gitu ya, karena anak-anak kan posisinya berarti kan dia keseharian tanpa ayah. Artinya single mom di sini Bu Puspa adalah bahwa ibu itu tetap sosoknya sebagai ibu. Nggak bisa sosok ayah itu tergantikan untuk anak-anak, sehingga kalau misalkan ada bahasa single mom itu, oh iya saya mendidik anak-anak di rumah, membersamai anak-anak di rumah itu, kapan saya jadi ibu dan kapan saya jadi ayah, ibu kurang sepakat. Karena sosok ayah itu pasti tidak akan tergantikan. Tapi gimana caranya kita menemukan sosok-sosok role model mungkin ya, sosok ayah yang mungkin itu tidak ada di ibu, tapi kita bisa di lingkungan terdekat kita, mungkin keluarga, ada mungkin guru di sekolah gitu ya. Yang terpenting menanamkan nilai-nilai yang dulu ayah dan bundanya pernah bangun bersama di rumah gitu. Ya kayak Masya Allah ya Bunda ya perjuangannya single mom ya. Tapi nih Bun, kalau boleh tahu gimana sih perjuangannya anak-anak begitu ya Bun ya, menahan kerinduan tanpa ayah tapi tetap harus menjalani aktivitasnya. Ibu akan menyampaikan ya Bu Puspa bahwa sebetulnya anak-anak ibu itu di rumah sebetulnya mereka memendam pasti kerinduan dan patah ya hatinya. Karena namanya grieving, kehilangan itu adalah tantangan yang itu butuh prosesnya pasti sangat panjang gitu ya. Sehingga ibu justru ingin anak-anak itu mengeluarkan rasa rindunya itu, jangan ditahan. Justru yang sering men-spill anak-anak kerinduan kepada ayahnya itu adalah justru bunda, ibunya gitu ya. Anak-anak gimana nih, Ramadan itu biasanya ayah itu ngabuburit, tapi memang biasanya ibu memberikan respon yang tidak sedih gitu, tapi mengingatkan momen-momen itu gitu ya. Ingat loh, azam ketika tarawih biasanya ayah suka bangunin azam di pertengahan, coba masjid mana yang biasanya ayah datangi gitu ya. Dan mungkin menu-menu spesial lainnya gitu ya. Bagi ibu itu hal yang harus justru diberikan kepada anak-anak, momen-momen atau rekam jejak ya, kenangan bersama ayah yang pasti itu tidak akan pernah terlupakan gitu. Ya kalau kayaknya ini kalau jadi azam seperti ini mungkin ibunya gambarannya. Bu Puspa juga kan sama pernah bersamanya azam ya waktu kelas berapa ya Bu Puspa ya? Kelas 1. Kelas 1 dan itu lumayan waktu-waktu yang cukup dekat dengan kehilangan waktu itu. Mungkin momen-momen seperti ini ya kalau misalkan saya juga jadi anak-anak Bunda, ingatnya momen-momen saat masih ada bersama ayah. Pasti Bu Puspa seperti itu. Tapi gimana nih Bun cara untuk Bunda memberikan pemahaman nih ke anak-anak, kan kadang-kadang kalau anak laki-laki sama perempuan tuh beda nggak sih Bun cara mengekspresikannya gitu. Kalau perempuan kan nangis gitu ya Bun, tapi kalau azam nih Bun. Coba gimana caranya Bu Puspa? Orang tua itu adalah observer pertama anaknya. Selain ibu mengobservasi aja pasca kehilangan ayahnya,
sebetulnya anak-anak ibu itu di assessment juga dengan bantuan misalkan psikolog, misalkan positioningnya tuh sekarang di tahun keempat itu anak-anak ibu tuh seperti apa gitu ya. Dan ternyata grievingnya masih ada. Sehingga ketika grievingnya itu masih ada, nah ibu tahu nih, oh sensitif anaknya itu masih harus dijaga tuh. Ketika ngobrolin ayahnya, mungkin di poin mana yang itu lukanya masih dalam gitu, seperti itu. Grievingnya seperti ya. itu. Iya. Dan satu lagi nih Bun, kalau tadi kan anak-anak dilihat grievingnya gitu ya, dicek 4 tahun berikutnya, updatingnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau Bunda sendiri nih Bun, bagaimana cara Bunda mengekspresikan kerinduan Bunda? Iya, kerinduan pasti ada. Sebetulnya Bu Puspa yang memberikan semangat hari ini sampai hari ini adalah ketika kita merecall lagi bahwa kita pernah punya visi yang besar dalam membangun keluarga. Apa coba visi yang besar dalam keluarga? Bertemu dengan Allah di surganya nanti. Jadi bertemu di surganya Allah itu menjadi penyemangat begitu ya. Jadi kalau buat ibu sedih pasti ada, rindu pasti ada, tapi ada kerinduan nanti yang mudah-mudahan Allah nanti akan berikan buahnya lebih besar begitu ya. Yaitu nanti di surga Allah. Ya, Masya Allah, buahnya adalah bertemu di surganya. Bertemu mudah-mudahan ya semuanya kita Allah. usahakan mudah-mudahan bisa ikhtiarkan berkumpul. Iya. Ya, jadi Bu Puspa, kalau ibu jadinya ingin menitipkan nih pada siapapun, anak-anak ataupun orang tua yang sekarang kebersamaannya itu masih lengkap, itu betul-betul harus dimaknai sekali. Karena kita tidak pernah tahu, kita akan kehilangan nanti siapa dulu tuh. Iya, betul. Apakah ibunya, ayahnya, istri atau suami ya, betul. atau bahkan anak-anaknya gitu. Nah, yang paling penting adalah menguatkan apa yang menjadi tujuan dari keluarga. Siapapun nanti yang ditinggalkan nanti bisa meneruskan gitu. Ya, perjalanan kita menuju tujuan bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tujuan akhir yang tadi yang tadi Ibu sampaikan, berkumpul bersama di surganya Allah. Surganya Allah. Bunda mohon maaf ya, saya bukan maksud untuk kita sedih-sedihan ya Bun ya, tapi kita ingin melihat sudut pandang perjuangan anak-anak dan juga Bunda. Betul. Nah, karena kita kembali lagi nih Bun, ini kan akhir Ramadan ya Bun ya, ada gak sih Bun reward untuk anak-anak gitu? Iya. Menjelang akhir Ramadan. Kayaknya mah harus sih. Harus gak sih Bun ini sebetulnya? Karena gini Bu Puspa ya kan anak-anak itu punya apresiasi bahasa cinta yang berbeda-beda. Iya, ya. betul. Ada yang anak-anak itu rewardnya itu seneng dengan barang gitu ya, aksesoris. Apalagi ibu kan ada putri 2. Putra 1, Ikhwannya 1, awalnya 2 gitu ya. Tapi ada juga yang bahasa cintanya dia tuh senangnya itu nanti rewardnya tuh bentuknya tuh kebersamaan healing dong gitu Bun, Healing kemana? dong tuh apa? Healing Jalan-jalan. jalan-jalan gitu ya. Iya, Jadi ada yang begitu juga. Atau dengan pelayanan spesial. Pelayanan spesial gimana? Pelayanan spesial itu di rumah, dia cukup di rumah, tapi disiapin makannya yang spesial ya. Kemudian kamarnya udah tuh dijamu, didekor sedemikian rupa gitu ya. Dan memang jadinya unik 3 anaknya ibu di rumah itu. Sehingga kalau berbicara reward ada, tapi disesuaikan dengan bahasa cintanya masing-masing gitu. Bahasa cinta sesuai kebutuhan anaknya. Dan yang kedua adalah kita harus mengetahui usia perkembangan anak. Reward itu kan tadi jenjang usia TK pasti berbeda dengan SD. Anak ibu itu ada yang SD kelas atas dan SMP dan kuliah begitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan gitu ya. Misalkan sedang aksesorisnya kan nggak mungkin ya. Nanti yang kayak anak-anak gitu ya, seperti itu gitu ya. Dan yang ketiga, ini yang paling mahal. Menanamkan bahwa reward di sini adalah bukan hanya reward yang untuk mengapresiasi aktivitas finally-nya di Ramadan sebagai ikhtiar mereka, tapi adalah dalam rangka kita untuk membangun semangat. Salah satu cara saja bagaimana kita membangun semangat, karena tetap kecintaan semangat yang tertinggi itu yang harus dititipkan adalah karena Allahnya itu. Karena Allah. Nah itu ya. Semangat Jadi karena Allah. iya, yang mahal itu di situ. Masya Allah. Makanya butuh refleksi gitu, refleksi di setiap momen akhir Ramadan ini, menjadikan bahwa tujuan kita untuk sukses Ramadan ini adalah karena Allah. Gitu. Masya Allah. Tapi Bun nih mau kepo sedikit nih Bun. Anak-anak coba. itu kan kayaknya tuh seneng banget ya Bun ya di rumah. Tapi itu kalau di luar atau di sekolah sama nggak sih Bun kayak gitu juga? Ada samanya, ada bedanya. Nah biasanya kan ini keresahan ayah bunda semua. Kenapa ya kalau di sekolah mah beda, di rumah mah beda. Nah itu gimana nih Bun? Ya kalau gini ya Bu Puspa, kita kan mengenal ada kecerdasan majemuk ya. Betul. Ibu itu selalu tertarik dengan yang namanya kecerdasan intrapersonal dan
interpersonal. Nah, anak-anak ibu termasuk yang dia itu intrapersonalnya yang dominan gitu ya. Khususnya ketika dia berada di luar. Kalau di rumah justru Masya Allah caper ya. Caper. Ya mungkin ada dampak grieving tadi juga sebetulnya. Jadi memang anak-anak relatif lebih manja gitu ya ketika di rumah. Makanya reward itu masih dibutuhkan gitu ya oleh Bunda mengapresiasi anak. Tapi kalau sudah di luar, mereka kebertahanan dirinya justru lebih banyak gitu. Mungkin karena grieving tadi. Tapi Bunda jadi senang juga ya. Karena yang penting kan ketahanan diri di luar itu yang kita tidak bisa membersamai anak-anak, tapi anak-anak bisa survive begitu. Oh, berarti ada peran penting nih Bun ya, peran orang tua yang tadi role model di rumah. Iya, begitu. Jadi kalau misalkan ditanya, kok di luar beda di sini, di rumah beda, berarti tergantung dari role modelnya seperti apa. Juga. Nah, role model nih Bun tadi ya, berarti kan kita tuh biasanya keresahan orang tua tuh seperti itu Bun ya, karena saya juga seorang pendidik dan Bunda juga mungkinnya sama ya, suka banyak gitu ya Bun. Kok ustazah pendidik berbeda di rumah. Iya. Nah, kira-kira role model di sekolah itu seperti apa ya Bun ya? Role model di sekolah pasti guru ya, dan memang guru juga harus membantu anak-anak. Nah kalau di SD Darut Tauhid bersyukur ya, kita punya 4 pilar nih Bu Puspa. 4 pilar apa aja tuh Bu? Coba, yang pertama adalah pilar Ma'rifatullah, yang kedua leadership, entrepreneurship, dan wawasan lingkungan. Bagi ibu, pilar Ma'rifatullah itu dahsyat sekali. Jadi gimana kita menanamkan tadi ya, ketahanan anak, survive-nya dia bisa di luar, bahkan di dalam pun gitu ya. Karena sebetulnya harus dikuatkan itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah begitu. Nah, caranya gimana? Dengan berbagai macam model ataupun strategi pembelajaran yang ada. Bu Puspa masih ingat nggak ketika Super Camp kemarin anak-anak? Kita temanya apa coba? Menggapai pintu surgaku. Dan di situ adalah titipan pesannya adalah love for birrul walidain. Di situ anak-anak ada sense of that ya. Bagaimana ruang yang mengingatkan anak-anak bahwa suatu saat kita akan ditinggalkan orang tua, bahwa suatu saat bahkan diri kita juga akan meninggal gitu ya, sehingga yang mahal yang harus dititipkan kepada anak-anak ketika anak-anak punya jati diri ke depannya, dia baik, seimbang di rumah, di luar gitu ya. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa ternyata kita punya jalan pintu surga sebagai tempat kita sesungguhnya bertemu dengan Allah. Seperti itu. Oke Bu nih, role model ya Bun yang tadi balik lagi nih. Nah, ketika kita sudah di akhir Ramadan ya Bun ya, kan tadi karakternya juga role modelnya ada di sekolah, juga ada juga di rumah. Tapi gimana sih Bun cara ngontrol nih anak-anak supaya ibadahnya itu atau hal-hal baik yang dilakukan di Ramadan itu enggak hilang Bun setelah Ramadan? Karena kan kita anak-anak suka, udah beres Ramadannya gitu ya Bun. Gimana nih Bun tipsnya? Tipsnya adalah kita harus punya journey ya. Journey Ramadan ataupun nanti di keseharian kita punya diary aktivitas gitu ya, diary day gitu ya, yang itu bisa terpantau oleh orang tua seperti itu, karena tetap harus ditulis, harus dicatat. Nah, gimana Bu Ade? Apakah hanya sekedar mencatat, tidak membangun kebermaknaan? Nah, adanya ruang refleksi. Ruang refleksi. Ruang refleksi itu kayak gimana, Bun? Jadi sebetulnya adalah ruang untuk membersamai anak, bahwa anak itu dia punya diary catatan harian ataupun catatan Ramadan itu tidak hanya dia checklist saja, tapi apa sih yang membangun kebermaknaan? Apa coba manfaatnya ketika anak ini istiqomah, misalkan ya, dia melakukan tilawah gitu ya, sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Atau kendalanya apa sih? Atau misalkan ketika itu bisa istiqomah, ada tidak sih hasil yang dicapai oleh anak didapatkan, misalkan jadi tenang anaknya, tidak cepat ngegas suaranya gitu. Kok bisa ya Bu? Gak cepat ngeluh, nggak cepat ngeluh dengan istiqomah baca Quran itu kok ada rasanya gitu ke dalam dirinya. Nah, ini dibutuhkan kebermaknaan ini di ruang refleksi. Berarti kalau di rumah dengan orang tuanya, kalau di sekolah dengan gurunya. Kenapa di sekolah itu jadwal waktu refleksi itu harus lumayan cukup panjang diberikan kepada anak-anak, agar anak-anak juga bisa menyampaikan. Iya betul. Ada itu rumusannya namanya TH, tanya hati gitu. Tanya hatinya. Ya, jangan-jangan dia melakukan itu karena paksaan, misalkan. Nah, nanti kedepannya akan berproses. Berarti harus ditumbuhkan kesadaran sejak diri, awareness-nya gitu. Tapi berarti ada korelasinya ya Bun ya, tadi Bunda role model di rumah, role model di sekolah. Nah, artinya ketika controlling ibadah ini
harus di sekolah juga ya Bun ya? Iya, di sekolah harus ada. Apakah sama tuh Bun, orang tua di rumah dengan di sekolah bentuk controllingnya gitu? Sebetulnya bisa bervariasi ya. Kalau di sekolah itu kan pasti kita punya tim pengembang kurikulumnya yang membuat kan diarinya tuh dengan template-nya seperti apa. Kalau di rumah bisa diinisiasi gitu oleh orang tuanya. Ah ini mah kayaknya agak ribet deh misalkan. Atau pengen ditambahin karena kita butuh nih catatan tertentu. Mengingat setiap anak itu berbeda-beda dengan kondisi situasi di rumahnya. Silahkan kreativitas orang tua saja. Mungkin tidak berbentuk buku nanti gitu ya. Jurnal, ada jurnal gitu, yang foto gitu ya. begitu ya. Atau mungkin dengan catatan-catatan kecil gitu ya. Pakai post-it lah gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Itu mungkin seperti itu Bu Puspa. Nah, Bunda, itu kan berdasarkan sudut pandang Bunda yang idealnya gitu ya. Tapi gimana nih Bun, kalau ayah Bunda di rumah yang sibuk gitu ya, yang ayahnya kerja, ibunya kerja, jadi dan pulang malam anak-anaknya gitu ya. pulang malam, anak-anaknya di rumah sama mbak-mbak Sama mbaknya. misalkan. Nah, itu gimana Bun? Masih bisa nggak gitu ya kondisi seperti itu termonitor konsistensi Gimana nih, anak gitu ya. Gimana Ya, tipsnya? kita akan sangat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ya, kalau misalkan orang tuanya punya quality time-nya itu misalkan satu pekan itu hanya 1 kali nggak jadi masalah. Misalkan di weekend begitu ya. Nah di weekend itu yang terpenting punya ruang refleksi. Oh yang tadi ya, ruang refleksi. Tanya hati anak gitu ya. Betul. Apa sih yang membuat bahagia pekan ini? Apa sih yang membuat sedih ya? Sehingga anak itu jangan sampai dia tidak membuka dirinya karena tertahan, tidak punya ruang untuk berbicara, mengekspresikan. Apalagi kan tadi sesibuk apapun orang tua kan pasti punya harapan pencapaian. Betul. Yang ingin diterapkan. Pasti. Tapi kan gimana cara mengkontrol itu bukan di hasil, Betul. tapi menanyakan prosesnya. Jadi insya Allah sangat bisa gitu ya. Atau pulang malam. Sebenarnya hipnoterapi anak yang paling efektif itu di malam hari. Hipnoterapi? Iya, itu bagian dari hipnoterapi. Jadi orang tua itu sebelum dia malam berangkat tidur begitu ya, dia bisa menemui anaknya dulu ke kamarnya, menanyakan tadi kecerdasan emosi yang paling dasar itu Bu Puspa. Menanyakan betul hatinya, hari ini apa yang membuat dia bahagia. Dengan disesuaikan jenjang usianya, gitu deep ya. Talk sebelum iya, tidur. deep talk sebelum tidur. Kalau anak-anak remaja kan mungkin bertanyanya tidak formal ya. Lagi ngapain? Belum tidur. Boleh nggak Bunda duduk di sini? Teh, gimana hari ini? Pasti ada yang membuat kesel nggak gitu ya? Perjalanannya gimana gitu? Setidaknya ada waktu khusus untuk saling berbincang. Kalaupun tiap hari susah tadi, pegang aja nanti per weekend ya. Atau nggak ada hari-hari tertentu di mana bisa ngobrol gitu ya Bun? Harus ada ruang refleksi. Oke, nah tapi kayaknya di Bun ya ada pengaruhnya ya dari tadi ruang refleksi itu ketika tidak dilaksanakan. Betul. Karena biasanya anak-anak itu suka ada yang ke sekolah tiba-tiba murung, tiba-tiba pendiam. Sedih ketika ditanya, ketika ditanya itu padahal itu masih pagi. Iya, ketika ditanya, oh aku nggak ketemu ayah karena udah kerja ayahnya. Atau enggak, aku semalam nggak ketemu ibu dulu karena ibunya pulangnya malam. Betul. Nah, jadi akhirnya akan membuat anak itu merasa kesepian. Dan akhirnya dia berpengaruh lah ke ibadah ya Bun ya. Nah itu gimana nih Bun? Iya, jadi baiknya sih kalau edukasi tentang pendidikan itu kan bukan hanya ke anak ya. Edukasi orang tua. Bersyukur kita di SDDT ada Rumata ya, rumah kita di mana momen spesial untuk parentingnya juga gitu ya. Karena memang harus disampaikan bahwa dampak anak di sekolah itu pasti berpengaruh dari rumah. Apalagi pagi hari, itu energi terbaik ya. Anak bisa murung, bahagia, galau, kecewa, itu pasti dibawa dari dampak dari rumah begitu. Sehingga kalau saran ibu ya memang harus punya ruang anak itu berbagi. Atau misalkan bisa Bu Puspa ada namanya aktivitas rasaku ya. Aktivitas rasaku. Rasaku itu anak suruh tulis aja. Tulis perasaan. Tulis perasaannya gitu ya. Misalkan pulang sekolah ke ibunya, kalau memang ibunya sibuk atau anaknya juga kan ada yang anak itu kan beda-beda ya, ada yang terbuka, ekstrovert, ada yang introvert gitu ya. Nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong karena anak-anak murung, diem, jatuhnya itu karena dia itu ada yang tertahan, tidak bisa dialirkan rasanya gitu. Iya, kadang-kadang kan takut juga gitu ya ketemu atau ngomong, takut salah, takut Iya, akhirnya kan yang intervensi adalah para gurunya di sekolah ya, dengan berbagai macam karakteristik yang tadi disampaikan oleh Bu Puspa. Oke, berarti kasus-kasus kita nih Bun ada pembulian, bahkan anak yang sendiri, bahkan membuli itu awalnya dari rumah ya Bun ya. Tepat Dan sekali. yang kedua tadi
harus mampu mengekspresikan apa yang Dirasakan, ya, melalui betul. ruang refleksi. Refleksi. Masya Allah. Ya, ya, betul ya Bun ya. Nah, terakhir nih Bun ya. Aduh, nggak kerasa, Nggak kerasa ya Bun. banget ya. Masya Masih Allah, kangen kayaknya ya. ini harus lebih panjang lagi Lebih Bun, panjang nanti lagi. di nextnya. Ya, emang Bun, seru sih, Ibu juga iya, karena merasakan. kalau semakin dalam tuh semakin kita, oh ya Allah, betul ya Bun ya. Semakin ilmu kita dapat tuh, semakin kita nggak punya apa-apa gitu Iya, ya Bun ya. terus Masya banyak Allah, bersemangat betul. gitu ya katanya ya. Betul, Masya Gimana Allah. nih Bu Puspa? Nah, Bunda ada nggak sih pesan terakhir untuk ayah bunda semua di rumah terkait istiqomah, tetap istiqomah Tetap di bulan istiqomah. Ramadan ini? Di akhir ya, di akhir Ramadan ini. Betul. Ya, istiqomah di akhir Ramadan ini pasti butuh perjuangan ya. Istiqomah di akhir Ramadan pasti butuh perjuangan. Karena ini udah menuju finishnya gitu ya. Di finish Ramadan ini kita harus masing-masing menjaga hati kita. Ya, terutama orang tua di rumah. Karena kan sekolah sudah selesai ya. Betul. Nah, menjaga hatinya jangan sampai ujian di akhir ini meluluh lantahkan apa yang sudah diperjuangkan di awal dan pertengahan Ramadan gitu ya. Sehingga sekali lagi Ibu titipkan untuk konsistensi nanti di akhir Ramadan sehingga nanti berbuah di After Ramadan, after ya. Ramadannya adalah bangun kasih sayang dengan anak-anak di rumah. Masya Allah. Membangun kasih sayang anak-anak di rumah adalah orang tua harus mindfulness. Mindfulness itu ada gitu ya. Dia melakukan sesuatu ada hatinya, jiwanya ada. Bukan hanya fisiknya saja. Ya, jangan sampai dia nyiapin makanan tapi nggak tahu di mana gitu hatinya tuh. Anak itu akan terasa gitu. Nah, Bondingnya nanti juga ya. iya, betul. Di ibadah-ibadah juga sama, mengajak anak-anak beda rasanya. Ayo kita tilawah bareng ya. Sampai meneteskan air mata ya. Dicek mungkin ayat pesannya apa gitu ya. Tazaburnya seperti apa, dan banyak hal sebetulnya yang bisa disampaikan dari mindfulness itu di ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu. Masya Allah. Sehingga mudah-mudahan nanti akhir Ramadan ini menuju Syawal kemenangan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah, serta satu lagi adalah dijauhkannya kita dari api neraka. Sehingga kumpulnya di surga Allah bersama. Mudah-mudahan ini buah dari kualitas Ramadan yang baik. Masya Allah, terima kasih nih Bunda. Semoga apa yang tadi kita bincang dengan Bunda Ade ini bermanfaat untuk ayah bunda di rumah. Baik ayah bunda semua, terima kasih sudah menonton rumah kita di mana cerita bermula. Kita pamit ya Bu Ade. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.